Styrofoam adalah wadah yang paling umum digunakan masyarakat untuk membungkus makanan. Selain praktis, menyimpan makanan atau minuman dengan styrofoam juga menjadi tak mudah tumpah. Banyak kedai makanan yang menggunakan wadah berbahan plastik ini sebagai pembungkus makanan, baik makanan dalam kondisi dingin maupun hangat dan panas. Namun kira-kira aman gak ya? Kita tanya sama masyarakat yang ada di sini ya. Kalau kata biasanya kan kalau yang panas kan suka bikin penyakit. Sebetulnya kalau dikasih alas kan nggak apa-apa. Oh enggak pernah pakai. Kalau itu pakai kardus, goreng-gorengan pakai kardus, pakai kertas. Kurang bagus buat kesehatan. Kurang tahu tapi begitu kata pembeli itu jangan pakai styrofoam Bu, gitu. Lebih baik pakai kardus aja. Nah, dikasih daun pisang, pakai kertas gitu. Ya kita mengikuti sesuai dengan selera pembeli. Meski membungkus makanan dengan styrofoam terlihat lebih praktis, tapi hati-hati ya, katanya justru dengan membungkus makanan dengan styrofoam bisa menyebabkan sejumlah ancaman kesehatan. Benarkah? Biar nggak penasaran, kita bahas fakta dan mitosnya yuk bersama Dr. Shirley Moningke berikut ini. Fakta mitos pertama, styrofoam lebih aman digunakan sebagai pembungkus makanan dibandingkan kantong plastik. Itu adalah mitos, karena baik styrofoam ataupun plastik, apabila digunakan dengan bahan yang aman, maka dua-duanya itu aman untuk digunakan untuk makanan. Badan POM mengatakan bahwa di dalam styrofoam itu kandungannya setelah diteliti dia kurang dari 5.000 part per million atau 5.000 bagian dalam 1 juta. Dan itu masih aman untuk digunakan sebagai wadah makanan. Styrofoam sudah banyak digunakan oleh penjual makanan di pinggir jalan, mulai dari seblak sampai bubur ayam. Selain praktis, harganya yang juga murah menjadi salah satu alasan styrofoam banyak digunakan sebagai wadah makanan. Nah, fakta atau mitos ya kalau katanya styrofoam aman digunakan berulang kali? Itu adalah mitos, karena styrofoam ini digunakan hanya untuk 1 kali digunakan saja. Tidak boleh digunakan berulang-ulang. Mengapa tidak boleh digunakan berulang-ulang? Karena bahan ini kalau kita raba, ini kan gak licin. Sehingga apabila digunakan menyimpan makanan, dia pasti akan ada sisa-sisa makanan yang masih ada. Nah, sisa-sisa makanan ini apabila digunakan ulang, ini sudah nanti akan bercampur dengan bahan yang berasal dari styrofoam ini. Fakta mitos selanjutnya, styrofoam berbahaya digunakan sebagai wadah makanan yang bersuhu panas. Benarkah itu fakta atau mitos? Itu adalah fakta. Mengapa demikian? Pada suhu panas, bahan styrofoam ini dia terbuat dari suatu bahan yang apabila dipanaskan, bahan tersebut akan terlepas, kemudian dia akan bercampur dengan makanan. Kemudian kita yang mengkonsumsi akan mengkonsumsi makanan yang sudah bercampur dengan bahan yang dari styrofoam tersebut. Supaya terhindar dari bakteri dan kotoran, makanan memang perlu dikemas ya pemirsa. Mulai dari rumah makan hingga pedagang kaki lima kerap menggunakan styrofoam sebagai wadah untuk makanannya. Lantas benarkah kalau katanya styrofoam berbahaya bila digunakan untuk wadah makanan berminyak? Itu adalah fakta. Mengapa begitu? Jadi, bahan makanan yang mengandung minyak seperti ini, itu nanti minyaknya itu akan menyebabkan bahan stiren yang berasal dari styrofoam itu akan keluar dan dia bercampur dengan bahan makanan tersebut. Nah, bahan makanan ini nanti kemudian kita konsumsi. Nah, hal ini, bahan stiren itu adalah salah satu bahan yang adalah bahan yang disebut karsinogen atau dapat memicu terjadinya kanker. Sakit kepala menjadi salah satu jenis sakit yang sering dialami oleh orang yang kurang tidur. Padatnya aktivitas tak jarang membuat sebagian orang harus mengurangi waktu tidurnya. Selain itu, masyarakat juga berpendapat kalau penggunaan styrofoam dapat menyebabkan sakit kepala. Benarkah? Itu adalah fakta apabila yang pertama, bahan makanan yang ditaruh di dalam styrofoam itu adalah bahan makanan panas, bahan makanan yang berminyak.
kemudian bahan makanan yang asam, atau diletak makanan ini ditaruh di styrofoam ini terlalu lama. Itu maka akan menyebabkan gangguan atau penyakit dalam tubuh. Apalagi nantinya stiren tadi dia tidak dapat dikeluarkan oleh tubuh. Dia nanti akan terjadi penumpukan yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan bagi tubuh manusia.